Halo guys, kembali lagi di channel Bioskop Hits. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film perang berjudul The Wall yang dirilis pada tahun 2017. Jadi, film ini mengisahkan dua tentara Amerika yang terjebak oleh seorang sniper Irak yang sangat mematikan. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Pada akhir tahun 2007-an, Perang Irak akhirnya berakhir dan Presiden Bush sudah mengumumkan kemenangannya. Sehingga, operasi pembangunan kembali pelaku seorang penembak jitu yaitu Sersan Medeus dan rekannya yang bernama Sersan Ishak lalu dikirim ke konstruksi pipa di tengah gurun Irak. Hal itu dikarenakan semua orang Amerika yang bekerja di konstruksi pipa itu mati terbunuh. Jadi, sekarang misi mereka adalah menemukan dalang di balik pembunuhan tersebut sebelum mereka mulai membangun pipa yang baru. Para prajurit itu lalu bersembunyi di balik semak-semak untuk mengawasi lokasi konstruksi. Namun, sudah 20 jam berlalu, mereka tidak mendapatkan apapun karena di sana mereka juga tak menemukan tentara Irak sedang berjaga dan juga banyak mayat yang berserakan. Medeus pun berpikir kalau tempat itu sudah diserang oleh tim sebelumnya yang sudah menyelesaikan misi mereka. Alright. Oh yeah, I can fucking big for the Air Force. You bring the whole thing down. I'm serious too. I'm going down. Real nice, real. Oh, shake that bit. Namun, anehnya di sana tidak terlihat adanya tanda-tanda kerusuhan besar karena serangan, yang artinya mereka dibunuh secara diam-diam menggunakan tembakan tepat di kepala mereka. Dan yang bisa melakukan hal itu adalah sang penembak jitu legendaris asal Irak yang dikenal sebagai Jubah. Akan tetapi, Medeus masih tak percaya dengan kemampuan penembak jitu tersebut yang bisa membunuh banyak orang hanya dalam waktu kurang dari 30 detik. Karena Medeus orangnya tidak sabaran dan penasaran, ia pun akhirnya turun untuk melihat lebih dekat lokasi tersebut, sedangkan Ishak tetap tinggal untuk memantaunya. Ketika Medeus melihatnya lebih dekat, ia pun mulai percaya tentang teori penembak jitu legendaris itu karena semua orang terkena tembakan tepat di kepalanya. Medeus lalu lanjut pergi untuk mencari lebih lanjut, namun tiba-tiba terdengar tembakan yang mengenai perut Medeus. Ishak pun langsung lari menyelamatkan rekannya itu, namun saat ia mulai dekat, suara tembakan kembali terdengar dan mengenai kaki Ishak. Ishak yang tak punya pilihan lain pun lalu memilih mundur untuk bersembunyi di balik tembok. Kemudian, Medeus meminta Ishak agar menghubungi pangkalan untuk meminta bantuan. Namun sayangnya radio mereka tidak bisa menemukan sinyal karena si penembak tadi sudah merusak antenanya. Medeus juga kembali meminta Ishak untuk melihat keberadaan si penembak jitu agar ia bisa membidiknya. Tapi saat Ishak melubangi dinding untuk melihat keberadaan si penembak jitu itu kembali melepaskan pelurunya dan membuat tangan Ishak terluka karena tertimbun bebatuan. Sekarang, Medeus banyak kehilangan darah dan tak sadarkan diri, sementara Ishak yang tak mau berakhir seperti temannya kemudian mengeluarkan peluru di kakinya dan membalut lukanya. Beberapa waktu kemudian, Ishak dikejutkan dengan suara aneh yang muncul dari earphone-nya yang ia pikir berasal dari pangkalan. Lalu, segera melaporkan situasinya dan minta perbekalan medis, namun ia mulai curiga karena si petugas malah menanyakan banyak pertanyaan aneh. Ditambah lagi, si petugas meminta Ishak menunjukkan keberadaan mereka dengan menembakkan peluru ke atas dengan dalih agar helikopter yang membawa perbekalan bisa menemukan titik mereka secara akurat. Ishak pun protes karena ini bertentangan dengan protokol mereka, ditambah lagi aksi itu bisa memberi tanda pada si musuh tentang keberadaan mereka. Saat Ishak mendengarkan si petugas itu berbicara dengan seksama, ia baru sadar kalau petugas itu bukan orang Amerika melainkan Jubah, si penembak jitu yang berhasil meretas frekuensi radio Ishak untuk memasang jebakan. Ishak tidak tertipu oleh hal itu dan malah menantangnya. Namun, alih-alih menutup teleponnya karena sudah ketahuan, Jubah juga malah mengajukan pertanyaan karena ia ingin mengenal Ishak lebih baik. Obrolan pun berlanjut. Alright, I'm sorry. Where do you keep going? Dan beberapa kali Jubah mencoba untuk menghubungi pangkalan, namun juga mengancam untuk menembak Medeus. Jadi,
Ishak pun mau tak mau harus mengobrol beberapa saat bersama juga. Juga menggambarkan peta di tanah untuk menghitung lintasan peluru yang memungkinkan bisa menemukan lokasi Jubah. 45, 50. Lalu, mengaku kalau dirinya memang hanya warga Irak biasa yang ingin menyelamatkan negaranya. Ia juga meminta Izzard agar menciptakan tentang keluarganya. Namun, menurut Ishak, itu terlalu pribadi untuk diceritakan ke orang asing. Ishak kemudian mengolok-ngolok tindakan Jubah yang membunuh orang-orang yang sebenarnya mencoba untuk menolong negaranya dengan mendirikan sekolah, membuat jaringan pipa, dan infrastruktur lainnya yang bisa meningkatkan perekonomian lokal di sana. Tapi, Jubah menertawakan hal itu dan menjelaskan kalau uang yang dihasilkan di sini nantinya akan dikirim kembali ke Amerika Serikat. Waktu terus berlalu, dan Jubah terus menanyakan beberapa masalah pribadi tentang Ishak yang tentunya Ishak menolak untuk menjawabnya. Jubah pun membuktikan kalau dirinya berbahaya dengan memberitahu Ishak tentang pemilik konstruksi pipa tersebut yang artinya Jubah sudah mendengarkan percakapan mereka sejak mereka tiba. Ishak lalu mencoba minum air dari botolnya, namun ternyata sudah habis dan menemukan lubang peluru di botolnya yang sudah pasti itu ulah Jubah. Dari sinilah kemampuan Jubah sudah tidak diragukan lagi karena ia dengan tepat bisa menembak botol minum, antena radio, dan juga kaki Ishak. Di situasi seperti inilah Ishak akan mati secara perlahan. That's why I aimed at your water bottle Nobody's that fucking accurate. and your knee. You will still be sitting in a puddle of blood out before nightfall. Oh, fuck! Fucking flank me. Fuck. Fucking circle my wall, ain't you? It's ironic. Yeah, I'm right. The very wall your country Oh, you find that fucking funny, huh? Islam. No, I'm hiding in there. It's gotta be like 20, man. So good. Go on, Matthews. 76, hey, motherfucker. 24. Being honest. Kemudian, ia mengambil peluru yang mengenai kakinya dan melihat model senjata yang dipakai oleh Jubah untuk menanyakan beberapa hal. Ia juga memanggil Jubah sebagai teroris, yang membuat Jubah tertawa dan membalikkan bahwa yang teroris adalah orang Amerika karena memasuki negara asing secara ilegal sambil membawa senjata dan membunuh orang-orang. Sementara Jubah terus berbicara, Ishak melakukan beberapa perhitungan dan mengamati sekitarnya sampai ia menetapkan titik keberadaan Jubah yang ternyata ada di bawah tumpukan sampah besar. Jadi, selama ini Jubah bersembunyi di balik tumpukan sampah dan di bawah terik matahari, menandakan kalau Jubah ini memang benar-benar penembak jitu yang sangat profesional. Akan tetapi, Jubah membantah kalau dia penembak profesional dan mengaku sebagai warga Irak biasa. Dan jika dilihat dari aksennya, Ishak menebak kalau Jubah pasti mantan tentara Asia memberontak. Tapi, Jubah menyangkalnya dan mengatakan kalau ia hanya membunuh orang-orang yang menyerangnya terlebih dahulu. Ishak lalu mulai bercerita tentang dirinya, di mana ia bertemu teman baiknya saat masih kecil dan bagaimana mereka tumbuh besar bersama. Setelah mengobrol panjang-panjang, Ishak lalu mencoba mengelabui Jubah dengan memakai jaket dan helm di senapannya sambil dilambaikan ke atas dinding. Namun, Jubah tidak tertipu dengan trik seperti itu. Ditambah lagi, kini helm Ishak jatuh ke sisi tembok lain, yang artinya sekarang Ishak tak punya pelindung kepala lagi. Tapi, semakin berlalunya waktu, Ishak tidak mau tinggal diam dan menjadi nekat. Ia memutuskan berlari ke mayat di dekatnya untuk mengambil tas serta radio komunikasi dan kembali menuju balik dinding sebelum akhirnya Jubah melayangkan beberapa tembakan ke arahnya. Di dalam tas itu, Ishak menemukan air dan beberapa permen yang langsung ia santap dengan lahap. Tapi sayangnya, radio yang ia temukan sudah tidak berfungsi lagi. Karena aksi nekat Ishak tadi, Jubah jadi emosi dan menembak ke arah dinding sampai merusak teropongnya. Lalu tiba-tiba, Ishak mendengar suara dari earphone-nya yang ternyata adalah Meteo yang masih hidup. Ishak pun segera memberitahu Meteo tentang lokasi penembak jitu, dan Meteo lalu melihat lokasi Jubah yang bersembunyi di tumpukan sampah menggunakan sepotong logam. Ishak kemudian terus mengajak Jubah mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya,
sementara Meteo perlahan-lahan meraih senapannya. Dalam obrolan itu, Jubah mengaku dulunya sebagai guru di Baghdad di mana banyak murid-murid yang terbunuh dalam serangan Amerika. Itulah mengapa ia memutuskan untuk melakukan balas dendam, dan dinding tempat Ishak bersembunyi itu ternyata merupakan runtuhan sekolah tersebut. Jubah lalu menanyakan kenapa Ishak terus memakai teropong itu, yang kemudian dijawab oleh Ishak kalau teropong itu kenangan dari sahabatnya yang meninggal karena kesalahannya. Karena ia merasa bersalah, jadi Ishak terus menggunakan teropong tersebut meski sudah rusak. Shakespeare, is that the only poet you... Dad. Sementara itu, Meteo berhasil mengambil senapannya dan segera menembak ke arah tumpukan sampah tersebut. Lalu saat Meteo ingin mengisi peluru-pelurunya lagi, tiba-tiba Jubah kembali menembak tepat di bahu Meteo, membuatnya merangkak ke arahnya. Tapi sayangnya, saat Ishak mencoba membantunya, Jubah mengambil kesempatan itu dengan menembak tepat di kepala Meteo. Tentunya kejadian ini membuat Ishak terpukul karena melihat rekannya terbunuh tepat di hadapannya. Jubah lalu memerintahkan Ishak untuk pergi dan mengaku tak akan menembaknya. Tapi tentunya Ishak tak mempercayai ucapan Jubah itu dan curiga kalau ia akan dibunuh juga. Jubah kemudian menanyakan tujuan utama kedatangan Ishak ke sini, padahal perang juga sudah berakhir. Ishak pun menjawab kalau sebenarnya dialah yang membunuh sahabatnya sendiri. Ia tak sengaja menembak partner penembak jitu sebelumnya saat mencoba membunuh musuh. Setelah kejadian itu, Ishak berbohong ke semua orang dengan mengatakan kalau partnernya dibunuh oleh musuh. Di tengah obrolan itu, Ishak tiba-tiba mendengar suara berisik dari radio dan segera memeriksa sinyalnya. Akhirnya, kini dengan senang hati, Ishak bisa mendapatkan sinyal di radionya. Namun sayangnya, Ishak tak bisa berbicara dengan pangkalan karena radionya tidak bisa mengirim pesan akibat beberapa kerusakan. Dan mengejutkannya lagi, Jubah malah sengaja bergabung ke percakapan tersebut dan berpura-pura sebagai Ishak untuk meminta bantuan. Kini Ishak pun sadar kalau selama ini Jubah meretas komunikasi Amerika dan berpura-pura menjadi tentara Asia membutuhkan bantuan. Ketika tim cadangan dikirim ke area tersebut, maka ia akan membunuh para tentara cadangan dengan sangat mudah. Setelah beberapa waktu berlalu, Ishak terbangun karena merasakan kesakitan di kakinya yang dipatuk oleh burung gagak. Karena tidak mau tinggal diam saja, Ishak kemudian nekat mengambil senapan Meteo yang ada di depannya menggunakan tali dan mengarahkannya ke tumpukan sampah. Pada saat yang sama, helikopter tiba di daerah tersebut untuk menjemput Ishak tanpa mengetahui kalau itu adalah jebakan Jubah. Ishak pun berusaha untuk menyelamatkan tim tentara yang baru saja tiba dengan mendorong tembok hingga runtuh sehingga menjadi tanda tentang keberadaan Ishak sebenarnya. Ishak lalu mulai menembaki tumpukan sampah secara acak tanpa tahu sebenarnya kena Jubah atau tidak. Saat helikopter mulai meningkat, Ishak segera bangun untuk memberitahu mereka tentang posisinya. Namun ia terkejut karena Jubah tak menggunakan kesempatan itu untuk menembakinya. Jadi, ia berpikir kalau tembakan acaknya tadi sudah membunuh Jubah. Ketika helikopter mendarat, mereka pun dengan cepat membawa Ishak pergi menggunakan tandu dan mengobati lukanya. Ishak lalu mencoba memberitahu mereka tentang Jubah, tapi anggota tim tak mendengar karena suara bising helikopter. Saat mereka mulai lepas landas, Jubah tiba-tiba menembaki helikopter mereka dan membunuh tentara medis satu persatu sebelum akhirnya mengenai pilotnya. Helikopter pun jatuh menghantam tanah dan membunuh Ishak. Setelah membunuh tim Meteo dan Ishak, Jubah kembali meretas komunikasi Amerika dan berpura-pura menjadi tentara Amerika untuk memikat tim korban berikutnya. Film pun berakhir. Oke, guys, itulah film The Wall. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.